Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Senin 20 April 2020 bersama saya Pater Adi Diala SPD. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Yesus yang bakti. Hari ini kita akan dibawa merefleksikan soal hidup baru dalam roh. Kita semua yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua sudah hidup baru. Kita sudah hidup baru dalam roh. Tapi pertanyaannya, apakah kita setia dalam kehidupan baru kita itu, dalam roh itu, yang adalah Roh Kudus yang kita terima ketika kita dibaptis? Saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8, kita akan mendengar kisah percakapan antara Nikodemus dan Yesus. Nikodemus adalah bukan orang sembarangan, bukan orang Yahudi sembarangan, tapi dia mempunyai status sosial yang tinggi. Dia adalah anggota Mahkamah Agama orang Yahudi. Dia adalah pengajar. Dia adalah orang Farisi. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa dia adalah juga orang yang terpesona dengan ajaran Tuhan Yesus. Dia punya satu keinginan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dia datang temui Tuhan di malam hari untuk bercakap-cakap dengan dia, untuk bertukar pikiran dengan Yesus. Menarik mengapa Nikodemus datang ke malam hari. Mungkin bisa saja dia belum mau menunjukkan secara publik bahwa dia punya perasaan dekat dengan Tuhan Yesus, bahwa dia mau ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam tradisi mereka, malam hari adalah waktu yang paling bagus untuk mendengarkan pengajaran. Dan Nikodemus pilih malam hari untuk datang kepada Yesus, untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus katakan soal hidup baru dalam roh. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus katakan demikian. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Saya kira maksudnya jelas sekali, bahwa bukan hanya Nikodemus, tetapi semua yang mau mengikuti Yesus, kita harus benar-benar siap untuk hidup dalam roh. Tentunya kita sadar juga bahwa kita sering jatuh. Tetapi Tuhan Yesus ingatkan kita untuk bangkit kembali, menyadari bahwa kita sudah hidup dalam daging dan sekarang harus berubah untuk hidup dalam roh. Selalu ada kesempatan untuk kembali menyadari diri kita harus hidup dalam Roh Kudus. Harus membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan orang yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan, orang yang hidup membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus, mereka adalah murid-murid Tuhan yang sejati. Sulit memang untuk hidup dalam roh, tidak mudah.
karena pasti kita akan jatuh bangun. Tetapi kita harus ingat bahwa kerahiman Tuhan selalu besar buat kita. Kita baru rayakan kemarin hari Minggu kerahiman ilahi. Sadarlah bahwa kerahiman Tuhan selalu besar, dan kerahiman ini yang akan selalu mengangkat kita kembali ketika kita sudah terpuruk dalam hidup dalam daging, agar kita boleh hidup dalam roh kembali, hidup sesuai sekali lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara dan saudariku, mari kita mohon Tuhan agar kita boleh setia untuk hidup dalam roh dan selalu terbuka untuk lahir kembali dalam roh. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, keluarga kita, segala usaha karya kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.